Baik, langsung saja kita masuk ke materi kelompok 6, yaitu hubungan internasional dan perjanjian internasional. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, hubungan antar negara itu telah menjadi suatu kebutuhan mutlak. Tidak ada satupun negara di dunia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa berinteraksi dengan negara lain. Globalisasi telah membawa dunia ke dalam satu sistem yang dinamis, di mana setiap perubahan yang terjadi di suatu bagian negara itu bisa berdampak langsung atau tidak langsung ke wilayah lainnya. Dan dalam konteks inilah hubungan internasional itu telah menjadi semakin penting. Hubungan internasional itu bukan hanya sekadar interaksi diplomatik antara kepala negara, melainkan juga mencakup kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, keamanan regional, bahkan solidaritas seperti isu-isu global seperti krisis iklim, pandemi, dan hak-hak asasi manusia. Namun, hubungan tersebut itu memerlukan pedoman dan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik. Di sini letak pentingnya perjanjian internasional, yaitu sebuah kesepakatan tertulis yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang bertujuan menciptakan keteraturan dan kepastian dalam hubungan antar negaranya. Tanpa adanya perjanjian internasional ini, hubungan antar negara akan menjadi rapuh dan rawan terhadap kesalahpahaman, serta adanya pelanggaran. Oleh karena itu, pemahaman tentang hubungan internasional dan perjanjian internasional ini cukup dibilang penting, terutama dalam upaya menjaga perdamaian, keadilan, kerjasama global. Dalam uraian latar belakang di atas, maka dapat kita rumuskan 3 masalah utama yang menjadi fokus pembahasan dalam materi mereka. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hubungan internasional dan perjanjian internasional itu sendiri. Dan yang kedua, bagaimana hubungan internasional itu menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional. Dan terakhir, apa sih peran perjanjian internasional itu dalam menjaga stabilitas dan membangun kerjasama antar negaranya. Nah, di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu menjelaskan secara konseptual mengenai hubungan internasional dan perjanjian internasional itu sendiri. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antar kedua konsep tersebut dalam konteks hukum dan politik global. Dan yang terakhir, menunjukkan peran vital perjanjian internasional dalam menciptakan tatanan global yang tertib dan adil. Nah, apa sih hubungan internasional itu? Jadi, hubungan internasional merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang secara khusus mempelajari tentang interaksi dan keterkaitan antar negara serta berbagai aktor lain yang berperan di panggung global. Istilah ini merujuk tidak hanya pada kontak diplomatik yang bersifat formal antara satu negara dengan negara lainnya, tetapi juga mencakup jaringan interaksi yang luas, mencakup ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, dan bahkan isu yang berkaitan dengan kemanusiaan. Secara esensial, hubungan internasional itu tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri. Dalam dunia modern yang saling terhubung ini, isu-isu perdagangan internasional, keamanan global, hak asasi manusia, perubahan iklim, dan penanganan bencana itu bahkan membutuhkan kerjasama lintas batas negara. Nah, itulah hubungan internasional ini bersifat interdisipliner. Ia nggak cuma dibahas dari sudut pandang politik saja, melainkan juga memerlukan pendekatan dari hukum internasional, ekonomi global, komunikasi lintas budaya, hingga filsafat dan sejarah, yang menjadikan hubungan internasional ini sebagai satu studi yang kaya dan kompleks karena mencerminkan kenyataan dunia yang sangat dinamis. Dalam literatur akademik terdapat 2 cara pandang dalam memahami hubungan internasional. Yang pertama secara sempit dan kedua secara luas. Dalam arti sempit, hubungan internasional itu nggak cuma didefinisikan sebagai hubungan antar negara yang cukup berdaulat. Dalam pandangan ini, negara itu adalah aktor utama dan tunggal. Relasi yang dibahas biasanya itu mencakup perjanjian antar negara, kebijakan luar negeri, perwakilan diplomatik, dan konflik militer yang melibatkan elit pemerintahan. Sedangkan dalam arti luas, hubungan internasional tuh nggak cuma membahas antar negara aja, tetapi juga menyertakan aktor-aktor non-negara. Ini tuh termasuk organisasi internasional kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ASEAN, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat internasional, media global, perusahaan multinasional, bahkan individu kayak aktivis HAM, diplomat informal, atau pemimpin opini internasional.
Jadi pendekatan luas ini menjadi semakin relevan di era globalisasi saat ini, di mana pengaruh dari aktor-aktor non-negara nggak cuma bisa diabaikan. Misalnya dalam isu perubahan iklim itu, organisasi lingkungan di dunia kayak Greenpeace atau individu seperti Greta Thunberg itu punya pengaruh global yang sangat nyata. Begitu juga dalam bidang ekonomi, perusahaan kayak Google, Amazon, atau Microsoft itu merupakan bagian dari jaringan hubungan internasional yang menggerakkan ekonomi lintas batas. Salah satu tokoh penting dalam studi hubungan internasional, Robert H. Jackson, bersama dengan George Sorensen, menekankan bahwa hubungan internasional mencakup seluruh bentuk interaksi yang terjadi antara negara, organisasi internasional, individu, maupun kelompok sosial yang lintas batas negara. Artinya, hubungan internasional itu nggak cuma terbatas pada konteks diplomasi dan pertahanan saja, melainkan juga mencakup kerjasama pembangunan, pengaturan perdagangan internasional, pengelolaan sumber daya bersama, dan penanganan krisis kemanusiaan. Sebagai contoh konkret nih, hubungan internasional itu juga merupakan menyentuh aspek penanganan bencana global kayak pandemi COVID-19, di mana negara-negara itu bekerja sama dengan WHO, lembaga donor, dan perusahaan farmasi multinasional untuk menyediakan vaksin secara merata. Begitu pula dengan isu hak asasi manusia, di mana peran dari lembaga internasional kayak UNHRC dan Amnesty International itu sangat dominan. Dengan demikian, memahami hubungan internasional secara menyeluruh sangatlah penting, gak cuma dari kalangan akademisi, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan, pelaku ekonomi global, jurnalis, dan bahkan masyarakat umum yang hidup dalam dunia yang semakin saling terhubung ini. Kita mengenal teori-teori pendukung hubungan internasional. Nah, untuk memahami kompleksitas hubungan antar negara, kita itu membutuhkan teori. Teori dalam hubungan internasional tidak berfungsi sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai lensa untuk memahami dinamika global. Berikut adalah teori-teori utama dalam hubungan internasional. Yang pertama itu realisme. Realisme itu menekankan bahwa dunia bersifat anarkis dan negara adalah aktor rasional yang mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidupnya. Dalam pandangan ini, kepentingan nasional dan keamanan adalah segalanya. Perjanjian hanya berlaku selama menguntungkan. Yang kedua, liberalisme yang mengkritik pesimisme dan realisme, menyatakan bahwa kerjasama antar negara dimungkinkan melalui institusi internasional, demokrasi, hukum internasional. Negara itu dapat saling percaya dan menciptakan perdamaian. Yang ketiga ada neorealisme, yaitu realisme struktural yang menggambarkan sistem internasional sebagai struktur yang anarkis, tetapi dengan tekanan utama datang dari struktur kekuasaan global, bukan sifat dasar manusia. Yang keempat ada neoliberalisme yang berfokus pada pentingnya institusi internasional dan perjanjian dalam mengatur perilaku negara di tengah sistem anarkis. Yang kelima ada marxisme, yaitu menggambarkan sistem internasional sebagai hasil dari sistem kapitalis global yang menindas negara-negara miskin dan justru memperkaya negara-negara maju, fokus pada ketimpangan kekuasaan dan ekonomi. Terus konstruktivisme, yaitu memperkenalkan pendekatan sosial dan ideologis. Dunia itu dibentuk oleh norma, ide, dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh aktor-aktor global. Negara itu bukan cuma sekadar entitas material, tetapi juga ideologis. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam hubungan internasional. Jadi, dalam membangun sistem hubungan antar negara yang tertib, damai, terorganisir, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi pijakan utama dalam praktik hubungan internasional. Jadi, prinsip-prinsip ini tuh bukan cuma perpaduan teoritis, tapi juga telah berkembang menjadi norma-norma internasional yang dihormati dan dijalankan oleh sebagian besar negara di dunia, baik secara formal dalam perjanjian maupun secara informal melalui kebiasaan diplomatik. Maka dari itu, saya akan membahas satu persatu prinsip utama tersebut. Yang pertama itu ada yang namanya kedaulatan. Jadi, prinsip yang paling mendasar dalam hubungan internasional adalah kedaulatan negara itu sendiri. Kedaulatan itu berarti setiap negara itu punya hak penuh dan eksklusif untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Dalam kerangka hukum internasional, setiap negara
negara maupun besar ataupun kecil punya status yang setara secara hukum. Tidak ada negara yang boleh memaksakan kehendaknya atas negara lain dalam urusan domestiknya selama tidak melanggar hukum internasional. Sekarang saya akan membahas tentang pengertian perjanjian internasional sendiri. Jadi perjanjian internasional adalah kesepakatan resmi yang tertulis dan sah antara kedua pihak atau lebih. Biasanya negara atau organisasi internasional itu yang dibentuk dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban hukum. Perjanjian ini tuh bersifat mengikat dan berada dalam kerangka hukum internasional yang menjadikannya tuh berbeda dari kesepakatan biasa atau komunikasi politik informal antar negara. Menurut tokoh-tokoh terkemuka kayak L.O. Penim, Ian Brownie, Muhammad Yusuf Asri, inti dari perjanjian internasional adalah bahwa ia merupakan hasil kesepakatan sukarela yang harus dijalankan dengan itikat baik oleh para pihak yang menyepakatinya. Prinsip utama yang digunakan adalah pada surat servanda, yang artinya perjanjian itu harus dipenuhi. Dengan kata lain, setelah suatu perjanjian ditandatangani dan diratifikasi, maka negara atau pihak yang menjadi subjeknya itu punya kewajiban hukum untuk menepatinya. Inilah yang menjadikan perjanjian internasional itu sebagai alat paling penting dalam menciptakan kepastian, keadilan dan stabilitas dalam hubungan antar negara. Lanjut, kita membahas tentang perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Jadi dalam sistem hukum internasional, perjanjian internasional itu cukup diakui sebagai salah satu sumber hukum formal utama. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ICJ yang menyebutkan bahwa pengadilan internasional itu harus merujuk pada satu, perjanjian internasional sendiri. Yang kedua, kebiasaan internasional. Ketiga, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa beradab. Jadi keutamaan perjanjian sebagai sumber hukum itu juga dijelaskan dalam Konvensi Wina di tahun 1969 yang menetapkan bahwa perjanjian internasional itu harus dibuat secara tertulis dan tunduk pada hukum internasional. Karena sifatnya ini yang tertulis dan dapat diverifikasi, tentunya perjanjian menjadi sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Ia juga menciptakan kejelasan hukum, menentukan hak dan kewajiban, dan menjadi acuan kuat dalam proses diplomasi maupun litigasi internasional. Istilah-istilah penting dalam perjanjian internasional itu dapat disebut dengan berbagai istilah, tergantung bentuk tingkatannya, formalitasnya, dan beberapa di antaranya itu yang pertama ada treaty yang merupakan traktat resmi, biasanya itu bersifat multilateral dan mengikat secara penuh. Yang kedua ada convention yang digunakan untuk membentuk norma baru dalam hukum internasional. Misalnya ada konvensi Wina, terus agreement yang bersifat lebih teknis dan administratif, umumnya dalam bidang perdagangan atau kerjasama sektor tertentu. Lalu ada protokol yang merupakan tambahan atau pelengkap terhadap perjanjian sebelumnya. Lalu kita mendengar MOU, Memorandum of Understanding. Tidak selalu mengikat secara hukum, ia mengandung komitmen moral dan politis. Lalu ada charter yang digunakan sebagai dasar pendirian organisasi internasional kayak Charter of the United Nations. Kemudian ada declaration yang berisi pernyataan prinsip atau komitmen politik. Kadang itu tidak hanya mengikat ruang lingkup perjanjian. Jadi ruang lingkup perjanjian internasional itu mencakup berbagai bidang kehidupan global yang terdiri dari politik dan keamanan, hak asasi manusia, perdagangan dan ekonomi, lingkungan hidup, terus pendidikan dan budaya, juga kesehatan global, hukum laut dan eksplorasi luar angkasa itu juga termasuk. Ada beberapa klasifikasi perjanjian. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah pihak. Yang pertama bilateral, dua negara atau pihak. Yang kedua ada multilateral, banyak negara biasanya dalam forum internasional. Ketiga plurilateral, sejumlah kecil negara dengan kepentingan khusus. Baik, cukup sekian materi dari kelompok 6 yang sudah saya bahas. Dan demikian pula materi dari kelompok 5 dan kelompok 6 yang sudah saya bahas di video ini dan video sebelumnya. Saya harap bisa dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih karena telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.